Bab 1921, Jiwa Nirwana Murni. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sekarang tidak sulit baginya untuk membakar makna mendalam dari latihan dasar. Terlebih lagi, reinkarnasi jiwa asal bumi mayat, hanyalah teknik rahasia. Su Lang selesai merekam metode rahasia ini dan memberikannya kepada Jiang Wenzheng dan yang lainnya. Hebat, di masa depan, bahkan jika prajurit kita mati dalam pertempuran, akan ada harapan untuk kebangkitan. Terima kasih, Taois Sulang. Petik 2 petik 2. Jiang Wenzheng dan yang lainnya terkejut, dan mereka berulang kali menundukkan tangan mereka kepada Sulang dan bahkan membungkuk samar. Kalian sesama Taois tidak perlu terlalu berterima kasih kepadaku. Inilah yang harus kulakukan. Kita harus bertarung melawan Kaisar Tianmi dan Yuan Mingzhou bersama-sama. Unit formasi ini telah ditingkatkan olehku, dan jika dapat diperluas ke unit formasi lain dan ditingkatkan, pertahanan dari Misty Star Swarm Array 100.000 hari akan meroket ke level Wuyan Prime Beginning. Sulang melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan melanjutkan, rencana peningkatannya sangat sederhana. Aku sudah mempertimbangkannya sebelumnya. Kalian dapat dengan mudah meningkatkan unit formasi lainnya. Pernyataan ini keluar, semua orang tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Harus diketahui bahwa di antara 20 orang utama mereka, hanya 5 atau 6 yang mencapai tingkat utama Wuyan. Sisanya berada di bawah Xian Taichu. Jika gugusan bintang 100.000 langit ini dapat mencapai kekuatan pertahanan Wuyan Taichu, pada hari itu, keamanan benua Miao akan sangat ditingkatkan. Teman Sulang sangat bijaksana. Di bawah ini mewakili makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari benua Tianmen. Terima kasih kepada rekan Tao Sulang. Zhuge Arai menunjukkan kekaguman di banyak wajah, dan segera membungkuk kepada Sulang. Yang lain mengikuti dan membungkuk. Jangan lakukan ini, semuanya. Bangun, bangun. Sulang mengangkat semua orang. Aku berkata, ini yang harus aku lakukan. Mendengar ini, semua orang tersenyum. Sulang memiliki apa yang dia butuhkan. Tanyakan saja kepada kami. Meskipun kami orang tua tidak berguna, kami berumur panjang dan mengoleksi banyak barang. Menyimpannya tidak akan mengecewakan Daois Sulang. Jiang Wenzheng berkata kepada Sulang dengan sungguh-sungguh. Hahaha, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan kepada semua orang. Sulang tertawa terbahak-bahak, tapi lupakan saja sekarang, lain kali, semua orang persiapkan lebih banyak. Hehe, haha, baiklah. Aku harus mempersiapkan lebih banyak saat aku menunggu. Zhuge Arai tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, mari kita turun dan mempelajari kepingan giok yang diberikan oleh Taois Sulang bersama murid-murid dan cucu-cucu itu, sehingga kita dapat meningkatkan gugusan bintang 100.000 langit sesegera mungkin. Bagus, aku juga akan menunggu. Teman Sulang, silakan pergi bersama. Anak-anak itu harus memberi penghormatan kepada sesama Taois. Ya, benar, Taois Sulang harus pergi. Aku akan menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk upacara kebangkitan jiwa sumber tanah mayat, dan aku akan menemuimu kembali. Pergi dan pergi. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu membuat banyak keributan, dan Suan bahkan terbang menuju benua yang hancur tertentu yang dikelilingi oleh Sulang. Ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat rendah yang bertindak sendiri untuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk upacara kebangkitan jiwa sumber tanah mayat. Masih terasa sangat menyenangkan dikelilingi oleh orang-orang kuat sejak awal. Sulang menikmatinya. Saat ini, ledakan, raungan tiba-tiba terdengar di benak Sulang. Tepat, di lautan pengetahuan, kekuatan mental telah menembus dari alam nirwana yang hancur ke alam nirwana murni. Tubuh Sulang terkejut, matanya menampakkan keterkejutan, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan mentalnya langsung berkembang 100.000 kali lipat. Kesempatan yang mengejutkan, dia segera melihat ke dalam dirinya sendiri dan memeriksa keadaan lautan kesadaran. Ketika alam nirwana yang rusak, seluruh dunia laut kesadaran runtuh menjadi kabut emas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan matahari yang kohesif tidak terkecuali. Dan kabut emas itu adalah kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk menyatu dengan tubuh kaisar dan alam semesta kehidupan. Hanya jika, untuk menyelesaikan fusi jiwa tubuh dan fusi jiwa Yu. Ketika keduanya selesai, mereka telah mencapai alam kaisar tertinggi. Di alam ini juga terdapat kekuatan spiritual alam nirwana yang rusak. Kaisar tertinggi sedang dalam proses menyelesaikan fusi jiwa, tubuh, dan jiwa.
Itu juga dapat terus memperluas kabut emas yang tersisa di lautan pengetahuan dan membuatnya berkembang ke arah perubahan kualitatif. Tetapi pada langkah ini, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat tak bertuhan sepenuhnya menyatu dengan jiwa, tubuh, dan jiwa, yang melibatkan semua energi dan waktu mereka, dan hampir tidak dapat memperkuat kekuatan mental mereka. Hanya dengan mencapai tingkat kuasi dasar, mereka dapat meluangkan waktu dan tenaga tak terhitung jumlahnya untuk hal ini namun, Su Lang berbeda. Ia memiliki fungsi peningkatan mental. Ada sistem yang membantu meningkatkan kekuatan mental secara otomatis, yang juga dapat dikatakan sebagai kekuatan jiwa. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Su Lang telah berkembang. Ditambah dengan penggunaan metode rahasia dalam, kondensasi kehidupan kayu mati, untuk meningkatkan sumber jiwa. Jiwanya selalu mempertahankan kondisi pertumbuhan. Di lautan pengetahuan, kabut emas yang tak terhitung jumlahnya bertahan. Kabut emas ini penuh dengan kilau dan tampaknya mengandung energi yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, itu benar, jejak kekuatan spiritual Su Lang dapat membunuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, tidak mungkin melakukannya dengan seorang pemula. Pada saat ini, kekuatan spiritual Su Lang mencapai alam nirwana murni. Kabut emas yang tak terhitung jumlahnya di lautan kesadaran mulai berangsur-angsur menjadi langka. Namun, kabut emas yang tersisa menjadi semakin padat, dan secara bertahap membentuk cairan bening-bening, secara bertahap membentuk bentuk manusia. Garis besar dan penampilan sosok manusia ini persis sama dengan Su Lang. Inilah jiwa nirvana murni yang hampir dapat hidup selamanya. Kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Tidak ada jejak kotoran, sebening kristal, indah dan jernih. Su Lang merasakan kekuatan jiwa yang agung dan murni, dan dia merasa nyaman seolah-olah dia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba memperoleh kebebasan. Segera setelah itu, hatinya bergerak, tiba-tiba sebidang tanah muncul di kaki jiwa Jingni, dan menyebar liar ke segala arah. Dalam sekejap mata, tanah yang tebal dan tak terbatas muncul kembali di lautan pengetahuan. Di atasnya terdapat gunung, sungai, dan lautan yang tak terhitung jumlahnya, dan langit yang luas. Jiwa Jingni langsung muncul di langit, meledak dengan cahaya tak berujung, menerangi seluruh dunia. Tiba-tiba, ding, jiwa tuan rumah menerobos ke alam nirvana murni dan dapat menyatu dengan alam semesta roh virtual. Munculnya perintah sistem membuat Su Lang sedikit terdiam, dan dia langsung senang. Alam semesta halus, ini adalah dunia ilusi. Ketika pertama kali dibuka, itu juga terletak di bawah dunia kesadaran. Su Lang masih bertanya-tanya mengapa dia tidak muncul di laut kesadaran. Ternyata dia sedang menunggu alam nirwana. Alam, semesta roh kekosongan, kenali dunia laut. Begitu menyatu, hal-hal yang lebih menakjubkan akan terjadi. Ada secercah harapan di mata Su Lang, dan segera mengeluarkan perintah. Sistem, gabungkan alam semesta roh virtual dengan dunia kesadaran. Ding, mulai fusi. Perintah sistem berbunyi lagi. Segera, alam semesta roh void, yang terletak di bawah laut kesadaran, perlahan bergerak ke atas, secara bertahap menyatu dengan dunia kesadaran. Kedua alam surgawi Vena Naga void itu juga terintegrasi ke dalam dunia pengetahuan. Diam-diam, seluruh dunia Zihai menjadi lebih berwarna. Makhluk-makhluk yang dipadatkan dengan dupa yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, dan mereka berubah tanpa batas seperti lautan awan, yang tidak dapat diprediksi. Bersamaan dengan itu, sebuah pohon raksasa berwarna-warni yang sangat tinggi dan luas menjulang ke langit, menempati sudut dunia. Pohon raksasa berwarna-warni dan sebening kristal ini adalah pohon 7 harta karun. Di dalam batang raksasa pohon 7 harta karun, bola berpola naga melayang ke atas dan ke bawah. Itu adalah dunia Vena Naga Void yang baru saja dipadatkan oleh Su Lang. Dan di lautan dalam dunia pengetahuan, sebuah kunci umur panjang yang besar terletak di dasar laut, dan 9 rantai giok hitam tersebar di sekitarnya, tanpa akhir yang terlihat. Ada juga bola berpola naga di dalamnya, yang juga merupakan surga urat naga hampa. Kunci umur panjang ini jelas merupakan kunci yang menusuk hati. Tentu saja, dibandingkan dengan Qibao Miaoshu, volume kuncinya jauh lebih kecil, dan samar-samar ilusi. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama untuk mengembun. Tidak disangka ternyata seperti ini. Dunia laut kesadaran menjadi semakin makmur, dan menyatu dengan alam semesta etiril, yang ada hubungannya dengan beberapa rencanaku. Su Lang merenung dalam diam, tatapannya jatuh pada cermin Loyou,
dan teknik latihan, Minggong Zhao Hualu, muncul di benaknya. Rencananya saat itu, yaitu menciptakan dunia reinkarnasi dan menampung jiwa orang mati di 10 alam semesta kehidupan. Jiwa-jiwa ini dapat bereinkarnasi dalam reinkarnasi, melewati segala zaman, dan terus mengembangkan diri mereka sendiri. Dan dunia reinkarnasi, dalam visi asli Sulang, itu akan menjadi pusat keinginan dupa, dan Tian, yang unik. Itu akan mendukung rangkaian pembuluh darah Zutian kedua selain Inate Yiki, di mana kekuatan aspirasi dupa mengalir namun sekarang. Bagi Sulang, kekuatan harapan dupa biasa tidak banyak berpengaruh jika digunakan secara langsung. Oleh karena itu, rencana reinkarnasi telah berulang kali dikesampingkan. Luo Yujing juga samar-samar tersembunyi oleh salju. Minggong Zhao Hualu hampir tidak pernah digunakan. Namun, dengan memadatkan senjata dupa Kibao Miaoshu, kekuatan aspirasi dupa yang disublimasikan muncul dalam penglihatan Sulang. Kekuatan aspirasi dupa kualitatif sublimasi semacam ini telah mengalami lompatan tingkat, dan tidak kalah dengan kekuatan distorsi. Bahkan dapat dibandingkan dengan kekuatan memutar tingkat Taichu. Selain itu, alam semesta etiril dan laut kesadaran bergabung saat ini. Jalan dupa unik lainnya muncul di depan Sulang dengan lebih jelas. Sekarang alam semesta kehidupan Sifang. Ratusan ribu dunia dinding kristal. Ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari banyak makhluk mati, dan sebagian besar jiwa berubah menjadi energi dan kembali ke surga dan bumi. Ini adalah jiwa yang akhirnya tumbuh dewasa. Sulang memandang dirinya sendiri secara internal, dan banyak dunia di tubuhnya menunjukkan keadaan perkembangan yang makmur secara keseluruhan. Tetapi ada banyak jiwa yang musnah karena kematian. Jika Anda ingin membawanya ke dunia urat nadi naga kekosongan, Anda perlu menatapnya. Sepanjang waktu, Sulang tidak ingin melakukan ini. Terlebih lagi, banyak dari jiwa-jiwa ini memiliki kebaikan dan kebajikan yang besar sebelum mereka hidup, dan tidaklah pantas untuk menempatkan mereka ke surga urat nadi naga kekosongan untuk menderita siksaan. Sudah waktunya untuk membangun reinkarnasi. Sulang menyipitkan matanya, bahkan jika dia mulai bertindak. Teruslah menatap ratusan ribu dunia, kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sulang membutuhkan seorang penolong, yaitu cermin jaringan yang dapat menyelamatkan jiwa. Sistem, aktifkan fungsi evolusi senjata dan kembangkan Luo Yujing menjadi senjata di masa-masa awal. Ding, tidak mengonsumsi material tingkat dewa, tidak ada jiwa dewa asteris 10, benih teratai bawah asteris 300, giok terlarang jiwa gelap asteris 500. Luo Yujing telah berevolusi menjadi prajurit kaisar tertinggi salib kedua. Petik 2 petik 2. Ding, mengonsumsi jiwa kaisar tertinggi asteris 516.898. Luo Yujing telah berevolusi menjadi senjata awal mula. Setelah serangkaian perintah sistem, Luo Yujing telah berevolusi langsung 7 kali. Dari prajurit tak bertuhan Yidu menjadi senjata Tai Chuyian. Kecepatan promosi yang sangat mengerikan. Jika Anda dirawat secara pribadi, Anda pasti akan terkejut sampai kelumpuhan otak. Ruang penyimpanan tak terbatas. Luo Yujing melayang di udara, dan Ling Xiaoluo tetap berada di dalam tubuh itu dengan sedikit kebingungan dan bosan. Tuan sudah lama tidak menggunakanku. Apakah Tuan sudah melupakanku? Ya, Tuan sekarang memiliki begitu banyak senjata yang kuat, aku benar-benar tidak berguna. Itulah 3 kalimat yang sering diucapkan Xiaoluo akhir-akhir ini, tetapi begitu dia selesai mengucapkannya hari ini, dia menemukan semburan kegelapan memancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, gemuruh, kekuatan yang sangat mengerikan muncul di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Xiaoluo menemukan bahwa levelnya mulai meroket. Dalam sekejap, dia melonjak dari Yidu ke awal kuasi primer, dan akhirnya melompati parit untuk mencapai awal primal. Ya Tuhan, ini evolusi, Tuan berevolusi untukku. Aku telah berevolusi menjadi senjata sejak awal, ya Tuhan, Tuan memikirkanku, Tuan tidak melupakanku. Tuan, Xiaoluo benar-benar ingin bertemu denganmu. Petik 2 petik 2. Xiaoluo begitu bersemangat hingga ia tak sabar untuk bergegas keluar dari ruang penyimpanan dan membungkuk di hadapan Sulang. Jangan bersemangat, ini belum berakhir. Selanjutnya, kau masih bisa dipromosikan. Suara lembut dan ramah Sulang mencapai pikiran Xiaoluo. Juga, masih dipromosikan. Xiaoluo tercengang. Promosi dari prajurit terlemah kaisar tertinggi ke senjata awal sangat dilebih-lebihkan, sangat luar biasa.
Sekarang Sulang benar-benar mengatakan bahwa ia masih bisa dipromosikan. Tepat saat Xiao Luo merasa ngeri. Mulai fungsi yang ditingkatkan. Perkuat cermin Loyou 7 kali. Sulang memerintahkan lagi, dan perintah sistem tiba-tiba berbunyi lagi. Ding, berhasil diperkuat, Loyou Jing plus 7. Di dalam ruang penyimpanan, Xiao Luo yang terkejut tiba-tiba menemukan bahwa ia telah mulai meningkat lagi. Kali ini ia telah meningkat 7 kali berturut-turut, dan ia telah melangkah ke alam baru lagi. Ini adalah keadaan dasar Yantai. Ia bahkan mendekati tahap awal Sanyan Xiao Luo jelas merasa bahwa ia telah menguasai kemampuan yang aneh. Yaitu, waktu dapat mandek sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, penguasaan ruang telah mencapai batasnya. Dan di dalam tubuhnya, ruang tempat dupa akan menyimpan kekuatan dan jiwa yang mati di sisi itu telah menjadi hampir tak terbatas. Dan untuk ruang ini, Xiao Luo dapat memanipulasinya sesuai keinginannya. Hanya sebuah pikiran, bumi ungu hitam muncul di dunia. Pikiran lain terlintas, dan sejumlah besar pusaran ungu dan hitam muncul di langit. Tetapi, Xiao Luo menemukan bahwa ia tampaknya tidak memiliki metode kuat lainnya. Setidaknya untuk membantu Sulang bertarung, diperkirakan ia hanya bisa menjadi perisai daging. Xiao Luo telah memenuhi harapan Tuan. Jejak rasa malu dan menyalahkan diri sendiri muncul di hati Xiao Luo. Ia selalu sangat tenang, dan bahkan keterkejutan sebelumnya dengan cepat mereda. Tetapi saat ini, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang mendalam terlalu kuat untuk dihilangkan. Jangan bersedih, Xiao Luo. Misimu bukanlah untuk bertarung. Aku ingin kau membantuku membangun dunia reinkarnasi. Sekarang, dunia yang kau ciptakan sekarang sangat cocok dengan pikiranku. Suara Sulang yang lembut dan ramah muncul di benak Xiao Luo lagi. Apa, membangun dunia reinkarnasi? Tuan, apa itu dunia reinkarnasi? Apa yang harus dilakukan Xiao Luo? Xiao Luo mendengar suara Sulang dan langsung bertanya. Dunia reinkarnasi yang spesifik seperti ini. Sulang terkekeh, kesadaran ilahi membawa sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Xiao Luo. Tiba-tiba, Xiao Luo melihat dunia aneh yang diubah oleh Sulang. Di tanah yang luas, sungai yang sangat keruh dan lebar membaginya menjadi dua bagian. Di sumber sungai, sebuah prasasti batu besar didirikan dengan kata, Wang Chuan, terukir di atasnya. Di tengah sungai, sebuah jembatan didirikan di seberang sungai. Sebuah prasasti batu juga didirikan di kepala jembatan dengan kata, Neihe, terukir di atasnya. Namun, tanah di sisi prasasti itu berwarna ungu hitam, dan langit berwarna merah darah. Tanaman aneh tumbuh di mana-mana di tanah. Bahkan gunung-gunung pun seperti tumpukan kuburan, menyeramkan. Sebuah jalan membentang dari tugu jembatan hingga ke ujung tanah berwarna ungu hitam, di tepi tebing yang dasarnya tidak terlihat. Tidak ada dasar di bawah tebing. Namun, samar-samar Anda dapat melihat roda bundar tak berujung yang berputar perlahan. Roda bundar tersusun dari kotak-kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ada ruang kecil di setiap petak kecil, berisi kekuatan dupa tanpa jejak kotoran. Di tepi tebing, ada prasasti batu dengan kata, Huang Kuan, terukir di atasnya. Di kedua sisi jalan, 18 raksasa menjulang lurus ke langit satu demi satu. 16 di antaranya hanyalah bayangan. Hanya dua yang paling dekat dengan prasasti, mata air kuning, yang dapat melihat dengan jelas penampilan mereka. Raksasa pertama adalah pohon besar berwarna-warni. Raksasa kedua adalah kunci umur panjang yang dikelilingi oleh rantai giok hitam. Lihatlah sisi lain jembatan. Langit penuh dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang ini menjaga 10 matahari. Sinar matahari bersinar di bumi. Tanahnya semarak, damai, dan sangat indah. Di tanah ini, ada 4 monumen batu raksasa yang berdiri tegak. 4 monumen batu raksasa berdiri berdampingan. Ukiran di atas berbeda, termasuk hutan yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan manusia cerdas yang hidup di bumi. Terakhir, ada makhluk cerdas yang hidup di awan, jauh di atas mereka. Tepat ketika Xiao Luo melihat dunia ini dan merenungkan maksud dari setiap pengaturan ini. Aliran informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, Xiao Luo benar-benar memahami pengaturan dunia reinkarnasi ini. Ini adalah titik transit untuk reinkarnasi jiwa. Setelah jiwa memasuki dunia reinkarnasi, jiwa yang masuk untuk pertama kalinya akan meninggalkan jejak roh sejati di reinkarnasi di bawah tebing itu. Di bawah pengaruh dupa murni,
dijamin tidak akan mati sepenuhnya. Jiwa yang telah meninggalkan jejak roh sejati akan memasuki jalan Huangquan. Setelah memahami sebab dan akibat baik dan jahatnya, orang yang tidak memenuhi syarat akan memasuki neraka kibau dan neraka yang menusuk hati. 16 neraka lainnya akan terbentuk di masa mendatang. Dan jumlah 16 itu hanya sementara, mungkin masih ada lagi. Orang-orang yang memenuhi syarat akan berjalan di sepanjang jalan Huangquan, melangkah di jembatan Naihe, dan menyeberangi sungai Wangchuan. Saat jiwa melangkah di jembatan Naihe, melihat ke sungai di bawahnya, Anda dapat melihat gambaran pengalaman hidup Anda. Setelah menyeberangi sungai Wangchuan, ingatan akan terhapus. Setelah itu, jiwa-jiwa yang telah kehilangan ingatan ini akan terus bergantung pada pahala kebaikan dan kejahatan. Mereka terlempar ke jalan tumbuhan, binatang, manusia, dan surga. Mereka yang mengabdikan diri pada kayu akan menjadi jiwa Lingzi Lingcao. Jiwa binatang adalah jiwa binatang, dan mereka umumnya adalah binatang roh yang memiliki kecerdasan. Mereka yang berkomitmen pada kemanusiaan adalah semua jenis makhluk humanoid dan cerdas di dunia manusia. Mereka yang mengabdikan diri pada surga dan manusia adalah makhluk cerdas di surga. Surga adalah surga yang diciptakan di dunia Puxin. Itu adalah dunia yang hanya mereka yang memiliki pahala besar yang memenuhi syarat untuk masuk. Dan dunia semacam ini, Sulang ingin mempromosikannya di semua dunia. Pelaksananya adalah Xiao Luo-nya. Setelah mencapai tingkat primordial, bahkan tanpa prajurit kaisar tertinggi sebagai kerangka, dia dapat dengan mudah membangun surga persegi. Dan cermin jaringan tubuhnya akan ditempatkan di alam semesta Dantian oleh Sulang. Hubungkan alam semesta kehidupan Sifang dan semua alam semesta dinding kristal. Selain itu, dia diizinkan untuk memilih beberapa jiwa, dan memberi jiwa yang mati kemampuan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan preferensinya sendiri. Misalnya, membimbing jiwa ke reinkarnasi selama kematian, agar tidak menghilangkan perbedaan antara surga dan bumi dan seterusnya. Sungguh pengaturan yang canggih ini. Dengan cara ini, jiwa-jiwa itu akan selalu ada, dan mungkin beberapa perubahan aneh akan terjadi setelah banyak reinkarnasi. Xiao Luo melihat ke dunia reinkarnasi yang telah diubah Sulang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, jaringan kecil, aku telah menanamkan kepadamu kriteria untuk membedakan sebab dan akibat dari kebaikan dan kejahatan dalam jiwa. Dari masa lalu, kamu akan bertanggung jawab atas reinkarnasi untukku. Suara Sulang bergema di benak Xiao Luo. Segera setelah itu, Xiao Luo menemukan bahwa tubuhnya telah diletakkan oleh Sulang di atas meja kecil di alam semesta Dantian, istana Kaisar Giok Putih. Itu seperti cermin rias. Tidak ada yang tahu. Di dalam cermin ini ada reinkarnasi yang mengendalikan ratusan ribu dunia. Dan di masa depan, semakin banyak dunia yang akan dikendalikan, mencapai triliunan. Tentu saja, sekarang dunia reinkarnasi masih ada. Ayo mulai. Jangan mengecewakan Tuan. Xiao Luo memikirkannya, dan kemudian segera mulai mengubah dunia di cermin sesuai dengan pengaturan Sulang. Aku melihat bumi yang awalnya berwarna ungu dan hitam. Tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian oleh celah yang mengerikan. Sebuah prasasti besar muncul di ujung satu sisi celah. Sungai yang bergolak dan keruh mengalir melalui celah di tengah. Energi aneh terpancar dari sungai, yang dapat dengan mudah menghapus ingatan jiwa. Xiao Luo awalnya memainkan jiwa. Pada saat ini, dia dipromosikan ke tingkat yang terlalu pemula, dan dia masih di awal Yan kedua, mendekati tingkat awal San Yan. Pengendaliannya terhadap jiwa telah mencapai titik kekuatan luar biasa. Tetapi selama itu adalah jiwa di bawah tingkat primordial. Tidak ada dari mereka yang bisa menahan kekuatan sungai Wangchuan. Bahkan jiwa orang kuat di level awal Yiyan. Seiring berjalannya waktu, ingatan akan terhapus secara bertahap. Setelah terciptanya Wangchuan He, Xiao Luo segera menciptakan jembatan Naihe, jalan Huangquan. Dunia kehidupan di sisi lain juga tercipta. Dan ternyata makhluk yang tak terhitung jumlahnya tumbuh subur di dalamnya. 4 monumen batu berdiri di tanah, sesuai dengan 4 reinkarnasi. Segera, Xiao Luo menciptakan tebing samsara dan cakram samsara jalan Huangquan dengan tangannya. Pandangannya langsung tertuju pada jalan Huangquan. Pohon raksasa berwarna-warni dan kunci umur panjang yang dijalin dengan rantai giok hitam diciptakan olehnya. Ada 16 neraka yang tidak dikenal. Sulang melihat pemandangan ini dan mengangguk sangat puas. Sudah waktunya aku melakukannya. Pikiran Sulang bergerak,
dan sejumlah besar dupa dan aspirasi yang murni dan tanpa cacat mengalir ke cakram reinkarnasi dari alam semesta roh virtual, ke dalam kisi-kisi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, dua saluran ruang angkasa muncul. Mereka tersembunyi di kibau Miaoshu dan patung raksasa kunci penusuk hati. Kedua saluran spasial ini terhubung ke pohon tujuh harta karun dan kunci penusuk hati yang nyata di alam roh virtual. Begitu jiwa dilemparkan ke dalam, ia akan menjadi makhluk dupa yang telah dicuci otaknya secara menyeluruh di pohon tujuh harta karun atau pembuluh darah naga kunci yang menusuk hati. Ini akan menjadi hukuman yang mengerikan. Berikutnya, namun di sisi lain jembatan, di dunia yang semarak, keempat patung itu juga muncul di saluran ruang angkasa, menghubungkan ratusan ribu dunia. Xiao Luo juga akan mengendalikan jiwa semua makhluk dunia setelah kematian melalui keempat saluran ruang angkasa ini. Pikiran spiritual Xiao Luo menyebar, meluas ke dunia di sepanjang saluran ruang angkasa. Ia tiba-tiba melihat ratusan ribu dunia planet dengan kehidupan yang cerdas. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dalamnya, dan makhluk itu lahir dan mati setiap saat. Pada saat ini, di dunia reinkarnasi, jutaan jiwa muncul di titik awal jalan Huangquan, dan mereka dilepaskan oleh Sulang. Jiwa-jiwa ini memasuki jalan Huangquan. Tiba-tiba melihat sekeliling. Di mana tempat ini? Pohon raksasa berwarna-warni yang indah, sangat luas, seperti Bima Sakti. Apa roda raksasa di bawah tebing di belakang? Itu memberi orang perasaan keabadian. Petik 2. Petik 2. Segala macam keraguan muncul di hati sejumlah besar jiwa, dan mereka tidak pernah berharap untuk kembali ke tempat ini setelah kematian mereka. Saat ini, cakram reinkarnasi di bawah tebing berputar, dan tiba-tiba ada semburan isapan, yang bekerja pada setiap jiwa. Apa? Tidak. Petik 2. Petik 2. Jiwa-jiwa itu ketakutan, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan apapun. Mereka beruntung. Aku hanyalah jejak asal jiwa yang tersedot ke dalam roda besar itu, ke dalam kisi-kisi kecil. Jejak roh sejati dan aspirasi murni ini diresapi, dan tumbuh tiba-tiba. Sejak saat itu, bahkan jika jiwa-jiwa ini tersebar, mereka tidak akan pernah sepenuhnya musnah. Mereka akan selalu ada di samsara. Mereka yang telah meninggalkan jejak roh sejati, tidak akan mati dalam reinkarnasi, mereka tidak akan mati. Ini hampir merupakan kekuatan abadi yang diberikan Sulang kepada mereka. Aku merasakannya sekarang. Aku ingin roda besar itu menyentuhnya. Jika aku bisa bersamanya, itu ada di sana, aku ada. Apa-apaan ini? Petik 2. Petik 2. Beberapa jiwa terkejut dan beberapa cemas. Saat ini, suara samar muncul di benak semua jiwa. Tunggu, dengarkan. Aku Luoyou Jing, penguasa reinkarnasi. Ini adalah dunia reinkarnasi, rekan penguasa dunia tanpa akhir, tempat reinkarnasi yang diciptakan oleh Yang Mulia Sulang untuk jiwa. Yang Mulia Sulang tidak tahan jiwa orang mati menghilang di langit dan bumi, dan secara khusus menciptakan reinkarnasi, sehingga jiwa kalian akan abadi dan bahkan terlahir kembali. Namun, untuk memenuhi syarat untuk dilahirkan kembali, seseorang harus melewati 18 ujian neraka. Kalian sangat beruntung, hanya ada 2 neraka yang beroperasi sekarang. Setelah melewati ujian dari 2 neraka ini, kalian akan dapat bereinkarnasi dan mendapatkan kembali hidup kalian. Sekarang, ujian neraka 7 harta karun dimulai. Petik 2. Petik 2. Ketika jiwa-jiwa mendengar ini, mereka sangat gembira, terkejut, atau tidak percaya. Apa? Tidak bisakah kita mati? Ini adalah dunia reinkarnasi yang diciptakan oleh Yang Mulia Sulang. Yang Mulia Sulang, ternyata itu adalah Yang Mulia Sulang. Aku berasal dari dunia Taisui. Yang Mulia Sulang adalah pencipta yang kami sembah. Yang Mulia Sulang adalah eksistensi yang paling agung. Dia telah menciptakan dunia dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Reinkarnasi, ini adalah akhir dan awal dari semua orang mati. Mana ada suara pemaksa yang benar-benar dapat mengendalikan reinkarnasi? Mungkinkah itu pendamping Tao di samping Yang Mulia Sulang? Petik 2. Petik 2. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak jiwa-jiwa, satu persatu tercengang, terkejut sampai-sampai sulit bagi diri sendiri. Tiba-tiba, suara samar itu terdengar lagi. Saat Anda menunggu, 370.000 orang telah melakukan terlalu banyak pembunuhan dan pencurian harta, dan mereka telah pergi ke neraka kibau. Suara itu baru saja jatuh.
370.000 jiwa segera terlempar ke saluran ruang neraka Kibao. Memasuki kekosongan surga urat naga yang menyediakan dupa dan harapan bagi Kibao Miaoshu, ini. Begitu banyak orang yang tidak lulus ujian. Untungnya, aku hampir tidak pernah merampas apapun dari orang lain. Petik 2. Petik 2. Jiwa yang tersisa panik dan takut. Meskipun mereka tidak tahu apa itu neraka Kibao, mereka tahu bahwa itu jelas bukan tempat yang baik. Selanjutnya, lakukan ujian neraka untuk menusuk hati. Suara samar Xiao Luo terdengar lagi. Dia dapat dengan mudah melihat jiwa dari kenangan ini, dan ujian itu segera berakhir. Di antara kalian, 130.000 orang telah berulang kali menahan dan melukai orang yang tidak bersalah, dan mereka telah memasuki neraka yang menusuk hati. Suara itu baru saja jatuh. 130.000 jiwa segera dilemparkan ke dalam neraka melalui hati. Jiwa-jiwa ini terus memohon belas kasihan ketika mereka diadili. Sayang sekali Xiao Luo tidak akan membuka internet sama sekali. Jiwa-jiwa itu telah memasuki neraka 7 harta atau neraka yang menusuk hati, dan hanya Master Istana Dunia Tanpa Akhir, Sulang yang dapat melepaskan mereka. Selanjutnya, suara Xiao Luo terdengar lagi. Orang-orang yang tersisa dapat berjalan melintasi jalan Huangquan dan pergi ke jembatan Naihe untuk menyaksikan kehidupan mereka. Ratusan ribu jiwa yang tersisa segera bergerak maju dengan penuh semangat. Mereka berjalan di jalan Huangquan yang panjang. Awalnya saya sangat bersemangat, tetapi jalan Huangquan terlalu panjang. Mereka perlahan-lahan menjadi tenang, dan apa yang telah mereka lakukan dalam hidup muncul di benak mereka. Dunia reinkarnasi ini menilai apakah akan pergi ke neraka berdasarkan kebaikan dan kejahatan jiwa sebelum kematian. Sekali di neraka, pasti akan dihukum berat. Saat ini, hanya ada neraka Kibao dan neraka yang menusuk hati. Mereka berhasil lolos dari ujian ganda. Tetapi lain kali, setelah reinkarnasi, apakah mereka masih bisa lolos dari ujian? Tidak mungkin, saya tidak bisa masuk neraka. Saya akan menjadi orang baik, saya akan menjadi orang baik. Saya ingin mengukir kalimat ini di lubuk jiwa saya. Petik 2. Petik 2. Sejumlah besar jiwa merenungkan jalan Huangquan, dan kemudian secara bertahap berjalan ke jembatan Naihe. Beberapa jiwa memimpin di jembatan Naihe. Mereka melihat ke arah sungai Huangquan yang berlumpur. Sungai yang berlumpur itu berangsur-angsur jernih, dan memantulkan kehidupan mereka masing-masing. Namun, setiap orang hanya dapat melihat pemandangan yang telah dialaminya dalam hidupnya, dan tidak dapat melihat orang lain. Menyaksikan pemandangan di sungai, beberapa jiwa mulai terisak-isak dalam diam. Beberapa berdiri tak bergerak, sementara yang lain menggelengkan kepala dan berjalan menuju ujung jembatan Naihe. Jiwa-jiwa yang melintasi jembatan Naihe segera dihapus oleh Xiao Luo. Hanya obsesi yang tertanam dalam jiwa yang masih tersisa. Bahkan, obsesi ini juga dapat dihapus. Namun, Sulang meminta Xiao Luo untuk menyimpannya. Jiwa-jiwa ini tetap tinggal dan tidak ingin pergi. Saat kau mati, jangan lewatkan kehidupan masa lalu lagi. Xiao Luo melambaikan tangannya, dan jiwa-jiwa yang masih tersisa tiba-tiba ditarik ke ujung jembatan Naihe, menghapus ingatan mereka. Jiwa yang ingatannya telah dihapus. Mereka dimasukkan ke dalam jalan rumput dan pohon, jalan hewan, jalan manusia, dan jalan surga dan manusia. Pada langkah ini, jiwa-jiwa yang lolos dari ujian neraka secara kebetulan akan diadili lagi. Terlalu banyak dosa akan berubah menjadi tumbuhan, lalu binatang buas, lalu manusia, dan akhirnya orang-orang baik dapat memasuki alam surga dan manusia. Tentu saja, para perawan bodoh itu tidak akan dikaitkan dengan surga dan manusia. Mereka yang dapat memasuki alam surga dan manusia adalah mereka yang memiliki keberanian besar dan jasa besar, dan bukan hanya kebaikan belaka yang dapat masuk, dan kebodohan bahkan lebih mustahil. Dengan cepat, satu jiwa memasuki 4 alam. Pikiran spiritual Xiao Luo menyusun jiwa-jiwa ini, dan mengikuti 4 saluran spasial untuk terhubung ke alam semesta kehidupan 10 bidang sulang dan ratusan ribu dunia dinding kristal. Segera setelah itu, lemparkan mereka ke dalam embrio yang baru saja dikandung tetapi belum melahirkan jiwa. Ini adalah reinkarnasi. Xiao Luo dapat memiliki wewenang untuk mereinkarnasi jiwa. Tentu saja, ada juga alasan mengapa Sulang membuka pintu untuk kenyamanan. Jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan perjalanan ke begitu banyak dunia dengan lancar. Dan jiwa-jiwa yang bereinkarnasi ini, karena akumulasi kehidupan sebelumnya,
secara alami akan lebih kuat daripada yang serupa. Mereka akan mendorong seluruh dunia untuk membuat lompatan maju. Ini adalah salah satu tujuan Sulang. Dibutuhkan waktu sejenak untuk menciptakan reinkarnasi, tetapi manfaatnya sangat banyak, itu benar-benar menguntungkan jaringan kecil. Kerja bagus, tapi kamu akan lelah jika melakukan ini. Sekarang karena tidak banyak jiwa, kamu masih bisa sibuk. Di masa depan, triliunan jiwa akan datang bersama-sama, dan kamu akan merasa lelah. Jadi kamu harus menemukan beberapa jiwa yang cocok sedini mungkin dan menjadikannya jiwa yang mati untuk membantumu menangani urusan reinkarnasi. Sulang memuji Xiaoluo tanpa syarat dan memberikan sarannya sendiri. Baik, Tuan. Xiaoluo membungkuk kepada Yingying di alam semesta kemaluan, sosoknya yang ramping terungkap sepenuhnya karena pakaiannya yang ketat. Haha, selanjutnya, wewenang untuk mengumpulkan jiwa yang mati juga diberikan kepadamu, ayo. Sulang tersenyum senang, lalu menarik kembali tatapannya dan mencoba jangkauan deteksi kekuatan mentalnya. Terobosan kekuatan spiritual kenirwana murni adalah lompatan besar dan sublimasi jiwa. Jumlah total kekuatan mental saja telah tumbuh 100.000 kali lipat. Jangkauan deteksi telah meroket. Dengan Sulang sebagai pusatnya, ia dapat mencakup area bulat dengan radius 100.000 tahun cahaya. Ditambah dengan bonus teknik kekuatan mental lainnya, kemampuan deteksi Sulang juga telah meningkat pesat. Jangkauan deteksi yang begitu luas, ini adalah kekuatan yang kuat di awal. Sudut mulut Sulang melengkung, memperlihatkan senyum puas. Saat ini, Jiang Wenzheng dan yang lainnya sudah mengelilinginya. Tiba di benua yang rusak terbesar di gugusan bintang 100.000 langit. Saat ini, hanya ada lautan manusia di benua ini. Karena banyak sekali prajurit telah diberitahu sebelumnya oleh Jiang Wenzheng, Zhuge Zhenduo dan pembangkit tenaga listrik awal lainnya, dan berkumpul. Dan orang-orang ini tidak semuanya. Hanya kurang dari 1% orang yang berkumpul dalam waktu singkat. Cepat, pergi ke Dojo Suanyan, Senior Sulang dan Zhuge Zhenduo dan senior lainnya akan berkhotbah di sana. Ini bukan khotbah, tetapi untuk mengumpulkan banyak master arai untuk mempelajari klasik arai yang diberikan oleh senior Sulang. Apa? Orang ini baru saja keluar dari retret. Aku tidak tahu apa itu senior Sulang. Tidak masalah itu, hajar dia dan jelaskan. Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju dataran besar di benua yang hancur. Jika 100.000 bintang berkabut surgawi memiliki khotbah oleh orang yang kuat, mereka akan pergi ke dataran kata-kata mendalam. Seiring waktu, dataran besar ini menjadi dojo. Pada saat ini, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik tak bertuhan telah tiba di Dojo Suanyan. Mereka ingin sekali mengambil posisi yang bagus. Semua orang telah mendengar bahwa Sulang telah membangkitkan banyak orang kuat, makan dan minum air umumnya menerobos permulaan, dan juga memperbaiki perbuatan kosong dari gugusan bintang surgawi 100.000. Tidak seorang pun ingin melihat wajah asli Sulang. Saat ini, sekelompok besar pita terbang dari kehampaan di kejauhan dan berhenti di atas awan kuil Tao Suanyan. Segera setelah itu, aliran cahaya menyebar, memperlihatkan sosok Sulang, Jiang Wenzheng, Zhuge Zhenduo, dan lainnya. Muncul, senior Sulang adalah orang yang dikelilingi oleh semua pendahulu sejak awal. Senior Sulang sangat tampan, sangat muda, dia tampak seperti berusia 20 tahun. Kuncinya adalah bahwa semua senior dikelilingi oleh senior Sulang sebagai harta karun. Oke, senior Sulang benar-benar harapan baru bagi benua surgawi kita. Ya, harapan baruku untuk benua surgawi. Aku menantikan senior Sulang memulai sekolah. Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap Sulang di langit, mata mereka penuh dengan kekaguman dan penyembahan. Sejumlah besar kekuatan aspirasi dupa baru saja mengalir ke Sulang, memasuki lautan pengetahuan, dan diserap oleh dua dunia naga hampa. Teman Sulang, Zhuge Zhenduo tertawa dan berkata, lihat, semua orang kecil ini mengagumimu. Haha, kalau begitu aku tidak akan mengecewakan semua orang. Sulang tersenyum ringan, aku juga akan berpartisipasi dalam pembentukan pertemuan. Itu hebat, Zhuge Zhen sangat gembira, aku di sini untuk menggantikan generasi muda dan berterima kasih kepada Taois Sulang terlebih dahulu. Jiang Wenzheng dan yang lainnya juga penuh dengan kejutan, bahkan sedikit malu. Sulang tidak hanya membakar sejumlah besar formasi primordial dan formasi tingkat tak bertuhan ke dalam slip giok dengan sangat rinci. Pada saat ini,
dia harus secara pribadi berpartisipasi dalam pertemuan formasi yang akan diadakan, yang benar-benar yang terbaik, kau tidak perlu seperti ini. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, semua ini demi masa depan alam semesta kita yang tak terbatas. Ada sahabat Sulang, akhirnya kita melihat harapan dalam kegelapan. Petik 2 petik 2. Semua orang, lihat aku dan aku lihat kalian, semuanya tersenyum dan berkata dengan penuh emosi. Sahabat Sulang, Zhuge Zhen tertawa terbahak-bahak, saat ini, generasi muda belum berkumpul, jadi lebih baik beristirahat sejenak. Juga, Sulang mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, aku tidak tahu bagaimana alkimia benua surgawi. Dando, alkemis terkuat di benua Tianmen kita adalah Taois Jiang Wenzheng. Rekan Taois Jiang Wenzheng adalah satu-satunya alkemis dari awal mula di benua Tianmen kita, dan alkemis terkuat. Zhuge Zhen tersenyum dan menatap Jiang Wenzheng, yang melambaikan tangannya dengan rendah hati. Itu saja, sahabat Jiang Wenzheng, kebetulan aku bisa melakukan alkimia. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan para pendekar alkimia untuk berpartisipasi dalam penelitian? Sulang berkata kepada Jiang Wenzheng dengan serius. Apa, teman Sulang benar-benar memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam alkimia? Sepertinya alkimia Daois Sulang telah mencapai tingkat primordial. Ya Tuhan, cukup mengejutkan bahwa formasi Daois Sulang begitu kuat, dan Dandao juga begitu mengerikan. Petik 2 petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sulang, sekelompok pendekar primordial tiba-tiba membelalakkan mata mereka karena terkejut, wajah mereka tidak percaya. Tanpa diduga, Daois Sulang telah mencapai tingkat dasar dalam Dandao. Teman Sulang, kamu benar-benar pantas menjadi jenius benua surgawi kita. Kemarilah, kebetulan aku memiliki beberapa masalah pada Dandao di sini, mari kita bicarakan. Jiang Wenzheng adalah orang yang paling terkejut. Butuh waktu miliaran tahun baginya untuk mencapai tingkat primordial dalam alkimia, dan dia tahu kesulitannya. Sulang sangat kuat dalam kultivasi dan formasi. Masih ada waktu untuk mempelajari alkimia, dan dia telah mencapai alam yang sama dengannya, ini sungguh tak terbayangkan. Oleh karena itu, Jiang Wenzheng mengundang Sulang untuk bertukar Dandao. Di satu sisi, ini adalah komunikasi yang tulus, di sisi lain, saya ingin melihat apakah alkimia Sulang benar-benar sekuat itu. Kemarilah, kemarilah. Sulang tersenyum tipis, dan melemparkan satu set meja dan kursi di pangkat prajurit kaisar. Silakan, Jiang Wen mengangguk dan duduk di kedua sisi meja bersama Sulang. Zhuge Zhen dan yang lainnya juga mengelilingi mereka dengan rasa ingin tahu yang besar. Pada dasarnya, mereka semua memiliki sejumlah prestasi di jalur ramuan, dan mereka semua adalah alkemis yang dapat memurnikan pil tingkat tak bertuhan. Mereka juga ingin melihat metode alkimia Sulang. Duduklah di kursi. Teman Jiang Dao, saya paling suka mempelajari resep yang tidak dikenal. Sulang tersenyum tipis, mengapa tidak semua orang mengambil pil dan membiarkan saya menganalisis dan berpartisipasi dalam penelitian di tempat. Pernyataan ini keluar, ada gelombang kekacauan lain di hati orang-orang kuat sejak awal. Begitu dia datang untuk mempelajari pil yang tidak dikenal di tempat, Sulang benar-benar percaya diri. Oke, ini adalah klasik alkimia yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jiang Wenzheng tertawa terbahak-bahak, lalu mengeluarkan semua klasik alkimianya kepada Sulang. Klasik ini tidak ada bandingannya dengan hal-hal lain. Dilihat oleh seseorang sama saja dengan memberikannya. Tetapi Jiang Wenzheng tetap melakukannya, karena dia bersedia memberikannya kepada Sulang. Bahkan dia sangat berharap Sulang benar-benar dapat menunjukkan alkimianya yang luar biasa dan mengalahkannya dengan telak. Dengan begitu, nama jenius Sulang akan naik ke level berikutnya. Cahaya harapan di benua Tianmen juga akan lebih terang. Teman Sulang, aku juga punya ini. Meskipun buku-buku klasik alkimia ini tidak sebanding dengan milik Jiang Wenzheng, pasti ada beberapa yang tidak dimilikinya, hehe. Aku juga punya ini, dan mungkin ada beberapa pengulangan dengan Taois lain, tetapi ini adalah buku klasik yang telah kukerjakan dengan keras. Sepanjang hidupku, aku juga punya ini, ahaha. Petik 2 petik 2. Bitongguang dan yang lainnya juga mengeluarkan koleksi buku-buku klasik alkimia mereka dan menyerahkan semuanya kepada Sulang. Ini seperti menyerahkan buku-buku klasik formasi kepada Sulang sebelumnya. Terima kasih rekan-rekan Taois. Sulang terus mengucapkan terima kasih.
Dengan cepat, di depannya bertumpuk banyak kepingan giok buku-buku klasik alkimia. Aku bahkan harus membuat meja prajurit Kaisar Agung sedikit lebih besar untuk meletakkannya. Silakan, Daois Sulang. Jiang Wenzheng melihat semua orang telah mengeluarkan buku-buku klasik alkimia, jadi dia mengangguk ke Sulang. Bagus, dimulai dengan buku klasik Dao You Jiang ini. Sulang tersenyum, segera mengambil selembar giok dan mulai membaca. Dalam sekejap mata, dia selesai membaca buku-buku klasik alkimia, dan langsung mempelajarinya dengan fungsi sistem. Kemudian, tepat ketika Jiang Wenzheng dan yang lainnya siap untuk menunggu sebentar, saya telah menggabungkan buku klasik alkimia ini. Sulang meletakkan selembar giok di tangannya dan berkata kepada Jiang Wenzheng, Bitongguang dan yang lainnya. Pernyataan ini keluar, semua pembangkit tenaga listrik junior yang hadir tercengang. Apa, bukankah kamu baru saja mengambil buku-buku klasik alkimia? Bagaimana mungkin untuk belajar sekilas? Bahkan jika mata melakukannya, apakah otak melakukannya? Otak tahu, apakah tangan tahu? Teman Sulang, kamu, apakah kamu bercanda? Jiang Wenzheng berkata dengan ekspresi terkejut, buku kuno tadi adalah yang paling sulit dari buku-buku alkimia yang telah aku kumpulkan. Ya, Taois Sulang, kamu benar-benar mempelajarinya. Ini, sejujurnya, rekan Tao Sulang, aku tidak percaya kamu mempelajari kitab suci ini begitu cepat. Petik 2. Bitongguang dan yang lainnya juga menatap Sulang dengan tidak percaya. Benar-benar mempelajarinya, Sulang mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan percaya jika kamu meminta Jiang Daoyou untuk mengikuti ujian. Ini serius. Zhuge Zhenduo ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, Jiang Wenzheng, apakah kamu akan mengajukan pertanyaan kepada Taois Sulang? Silakan, Sulang juga mengangguk kepada Jiang Wenzheng. Ini, lalu aku bertanya, permisi, Taois Sulang, dalam jilid ke-99 kitab suci. Berapa banyak teknik pemurnian yang dimiliki Qianyuan Jingwu Tiandan? Apa jenis ketiga, kira-kira berapa banyak yang dapat dibagi secara total? Ada berapa langkah dalam subdivisi, dan apa langkah ke-372 dalam subdivisi? Petik 2. Jiang Wenzheng mengajukan banyak pertanyaan sekaligus. Semua orang saling memandang dan bahkan merasa sedikit malu. Tapi, pertanyaan ini terlalu sederhana. Semuanya, dengarkan aku secara rinci. Ada 4 jenis teknik pemurnian yang tercatat dalam Qianyuan Jingwu Tiandan, tetapi aku telah mengembangkan yang kelima berdasarkan pengalamanku dalam metode ini. Sulang tertawa, dan teknik pemurnian ketiga secara kasar dapat dibagi menjadi 9 langkah, dibagi lagi menjadi. Semua orang mendengarkan Sulang dan berbicara dengan bebas, dan mereka semua langsung bingung. Ketika Sulang selesai berbicara, semua orang tercengang. Ini, rekan Jiang Dao. Zhuge Zhen kembali terkejut dan ragu-ragu untuk melihat Jiang Wenzheng. Tatapan mata yang lain juga beralih dari Sulang ke Jiang Wenzheng. Baiklah, semua yang dikatakan Daois Sulang benar. Jiang Wenzheng juga pulih, dan menarik napas, berani bertanya kepada rekan Sulang, apa teknik kelima yang kamu kembangkan? Teknik kelima adalah yang paling sederhana. Sulang tersenyum tipis, lalu melanjutkan, begitulah adanya. Lalu, dia berkata dengan ringan di sana. Jiang Wenzheng dan yang lainnya memasang telinga mereka dan mendengarkan, mereka tampak seperti siswa. Tunggu Sulang selesai lagi. Semua orang berseru dan merasa luar biasa. Tanpa diduga, Qianyuan Jingwu Tiandan dapat disempurnakan dengan metode yang begitu sederhana. Ya, bakat Daois Sulang di jalur-jalur pil tidak kalah dengan jalur formasi. Sungguh menakjubkan, Daois Sulang, serba bisa. Petik 2. Jiang Wenzheng dan yang lainnya merasa heran. Adapun apakah apa yang dikatakan Sulang itu dibuat-buat, mereka tentu akan mendengarnya. Saat ini, metode ini sederhana, tetapi ada beberapa detail yang tidak bisa dikatakan. Aku akan menyempurnakannya sekali untuk semua orang, biarkan semua orang melihatnya. Sulang tertawa lagi, dan langsung memadatkan tungku pil dengan surga yang menyala-nyala dan api yang indah. Surga yang menyala-nyala ini keluar. Semua orang gempar lagi. Itu api kosmik. Teman kecil Sulang benar-benar memiliki api kosmik. Ini pertama kalinya orang tua ini melihat api kosmik yang begitu berwarna setelah tinggal begitu lama di benua Tianmen. Api ini tampaknya memiliki karakteristik yang tak terhitung jumlahnya,
jauh melampaui api unik dengan satu karakteristik.